Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad Abdillah Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita taati, bukan para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, khususnya orang tua kita, Kiai Khalis Mustari, Kiai Muhammad Soleh, Kiai Rahmat Effendi, Kiai Abdul Jalil, dan semua para kiai yang hadir, yang mereka datang bukan untuk menimba ilmu sebetulnya. Mereka sudah mumpuni keilmuannya, tapi mereka itu datang memberikan contoh kepada kita untuk supaya ditiru, supaya ditauladani. Bahwasanya kalau ada majelis taklim kita hadiri, itu maksudnya. Dan para habaib yang hadir bersama kita, Ananda Habib Muhammad Alwi, yang kita doakan semoga tambah berkah ilmunya, panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, tambah semangat dakwahannya, melebihi daripada ayahandanya dan kakeknya insyaallah. Dan tidak lupa kepada misanan saya, sahabat karib saya, bestie saya, Zainal Abidin, yang dari sejak kecil saya tidak pernah terpisah daripada beliau, dan semoga dunia akhirat juga seperti itu. Selaku ketua Al-Bushra, tidak lupa kepada kakandanya Al-Habib Faruk yang datang dari Sampang, Habib Muhammad Abdul Mun'im Baharun dari Sumeneb, dan semua para habaib yang hadir, Habib Sadiq Segaf. Alhamdulillah, musyawati yang saya cintai, saya selalu doakan, dan setiap habis sholat subuh saya selalu bacakan Yasin untuk antum semuanya. Semoga sebagaimana antum saya doakan, antum tidak lupa mendoakan saya. Jadi sebetulnya saya baru datang dari perjalanan kemarin, 12 jam perjalanannya dari Sumatera kemarin, dari Jambi di pelosoknya lagi. Jadi sudah 12 jam perjalanan, delay lagi, sampai di rumah jam 1 lebih semalam. Tapi alhamdulillah, karena kerinduan kami dan karena ingin mendapatkan berkah dari antum semuanya, alhamdulillah semalam saya sudah berpesan pada anak saya, kalau seumpama saya lemas, saya tidak mampu, antum yang mengajar. Tapi alhamdulillah saya semangat dan tidurnya cukup, karena yang penting berdoa kepada Allah Ta'ala, minta pada Allah Ta'ala semoga tidurnya cukup dan dicukupkan Allah Ta'ala, sehingga tidur yang sebentar seperti lama, sehingga cukup dapat kesehatan. Alhamdulillah saya bangun tadi sudah merasa enak, hilang keletihan, dan alhamdulillah saya bisa bersama-sama antum semuanya. Doakan semoga barokah ilmu, barokah sehat, barokah umur, dan diterima oleh Allah Ta'ala apa yang kita lakukan, dan sama-sama kita dapat ridhonya Allah, dapat pahala Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap seperti ini istiqomah sampai kita meninggal dunia dalam keadaan kita diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini sangat menarik sekali temanya, karena tema yang menjadi modal kita bersama-sama. Semoga kita dapat mengiringi kehidupan kita dengan amal kebaikan, dengan amal yang memantik ridhonya Allah, amal yang mendekatkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang memang sesuatu yang paling sulit di dalam kehidupan kita. Suatu usaha dan upaya yang harus kita gerakkan, ikhtiarkan, upayakan, dan usahakan. Suatu pertanyaan yang harus kita jawab sendiri, bukan secara bersama-sama, tapi secara individu sendiri-sendiri. Kenapa setiap kita ingin berbuat baik selalu gagal? Tapi kita gak boleh melekat di dalam opini tersebut. Selalu gagal. Siapa bilang selalu gagal? Tidak. Musyawati tidak selalu gagal, bahkan selalu berhasil.
Itu yang harus kita wacanakan, bahwasanya setiap kita berkeinginan berbuat kebaikan selalu berhasil. Jadi kita harus punya optimisme dalam jiwa kita. Karena kita harus tahu solusinya, kita harus tahu ilmunya. Sebagaimana tadi poin yang kelima yang menjadi sebab kegagalan kita. Kenapa kita gagal terkadang ketika berbuat kebaikan? Karena kita tidak punya ilmunya. Oleh karenanya kita akan bahas sebab utama kenapa kadang-kadang kita ketika kita ingin berbuat kebaikan kok gagal. Mau cium tangan kedua orang tua, mau berbuat baik kepada orang tua, mau bersedekah, mau berbuat baik kepada keluarga, mau berbuat baik kepada tetangga, mau hadir majelis taklim, kok tiba-tiba gagal. Kenapa ini semua terjadi? Ini kita akan bahas supaya tahu ilmunya, sehingga kita berusaha untuk jangan sampai gagal. Kenapa? Kita berpacu dengan waktu. Pahami benar-benar, kita ini sedang berpacu dengan waktu. Nggak ada yang tahu di antara kita kapan kita meninggal. Meninggal nggak nunggu waktu. Jangan kita selalu terpampang dengan ikon majelis kita, yaitu Kiai Nur Khalil Mustari. Oh, saya masih belum umur seperti Kiai Nur Khalil Mustari, nggak bakal mati kita. Beliau termasuk yang beruntung, karena Rasulullah sendiri yang mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Iya, kalau kita seperti beliau. Kalau enggak, jangan berspekulasi. Urusan umur itu bukan urusan contoh mencontoh, lihat melihat, mandang memandang, harap mengharap, tidak. Tapi urusan umur itu urusannya Allah. Berapa banyak adik kita yang lebih muda dari kita yang tanpa sakit, tanpa ada sebab meninggal, sehat badannya, olahraga terus, nge-gym dan sebagainya, nggak ada sebab meninggal, nggak ada yang tahu. Oleh karena kita harus persiapkan diri dengan cara nggak boleh gagal ketika ingin berbuat baik, dan setiap hari, setiap saat, setiap waktu harus berbuat baik. Nggak boleh ada waktu yang berlalu kecuali harus dalam kebaikan. Bagaimana caranya, bagaimana upayanya, bagaimana usahanya, kita akan bahas sekarang ini. Yang pertama, kenapa kita itu selalu gagal, atau kita sudah usaha, kita sudah upaya kok gagal? Karena kita punya 4 musuh. Ini harus kita atasi. Bagaimana cara mengatasinya, kita akan bahas. Yang pertama, musuh manusia yang Allah ciptakan sebagai kendala yang akan menghadang, yang akan menjadi terjalan, yang akan menjadi ujian, yang karenanya Allah Ta'ala kemudian tahu dia benar-benar usaha atau tidak, berupaya atau tidak. Itulah maksud daripada linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Linabluwakum dulu, supaya kami tahu, supaya kami uji kalian, supaya kami coba kalian. Kalau nggak ada 4 ini, bagaimana kita tahu kita diuji, kita dicoba? Oleh karenanya, ayo saudara-saudaraku semuanya, antum sama kita, tanda keimanan kita satu. Kita adalah satu kesatuan. Busyrawan, busyrawati, semuanya satu saudara. Ingat selalu komitmen kita nggak mau masuk surga sendirian. Saya masuk surga, antum harus masuk surga semuanya. Kita baik, semuanya harus baik semuanya. Kita beriman, kita semuanya harus beriman. Itu adalah komitmen kita bersama-sama. Oleh karena itu maka di sini, jadi kalau kita berhasil, kita juga semuanya harus berhasil, bukan cuma kita saja. Itu tanda keimanan. Jadi yang menjadi penghadang kita itu adalah 4. Yang pertama setan. Setan ini sudah bersumpah dalam Al-Quran. Jangan sampai berpikiran bahwa setan itu sedang istirahat, sedang tidur. Setan itu tidak pernah tidur. Kita tidur pun dia nggak tidur. Setan itu selalu mencari kesempatan. Bahkan kata Nabi SAW di dalam hadis sahihnya, ketika perempuan itu keluar dari rumahnya, maka dia langsung memasang senjata dan perangkapnya. Artinya apa? Kenapa Nabi SAW menjelaskan yang semacam ini? Supaya kita tahu, kapan ada kesempatan, langsung mereka itu menyiapkan, langsung mereka menyegerakan, langsung mereka menggunakan. Itu loh setan yang sudah bersumpah dalam Al-Quran, wa izzatika la awiyannahum ajmain. Kemuliaanmu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya, dan tidak akan aku biarkan mereka satu pun berbuat satu kebaikan.
Itu kurang ajarnya setan. Makanya Allah Ta'ala telah mengingatkan kita di dalam surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani adama anda ta'budush innahu lakum aduun. Sudah aku beritahu kepada kalian wahai bani Adam, jangan pernah tunduk kepada setan, apalagi sampai menyembah setan. Karena setan itu sudah aku beritahukan kepada kalian adalah musuh yang paling jelas. Jangan pernah tunduk. Nah, jadi setan itu di mana? Setan dalam pikiran kita. Kalau kita punya benteng yang kuat dengan ilmu yang kuat, nggak pernah hadir majelis taklim, bagaimana kita tahu ini dari setan atau bukan? Nah, oleh karena itu maka di sini, bagaimana kita tahu secara standar ini setan atau bukan? Ini termasuk bisikan setan atau bukan? Ada juga bisikan yang terdorong daripada hawa nafsu. Bagaimana cara membedakan? Jadi gini, kalau ada sebabnya, itu dari setan. Kalau nggak ada sebab sebelumnya, itu dari hawa nafsu. Jadi beda. Ini musuh kita sudah 3, kita akan bahas langsung. Setan, hawa, nafsu. Hawa itu terlintas dalam pikiran. Keinginan-keinginan yang masih dalam pikiran kita itu namanya hawa. Nafsu terlampiaskan. Ketika terlampiaskan itu namanya nafsu. Tapi kita sudah terbiasa menggunakan istilah langsung dijadikan satu menjadi hawa nafsu. Jadi hawa nafsu makan, hawa nafsu main, hawa nafsu perempuan, hawa nafsu begini, begitu dan sebagainya, itu namanya hawa nafsu. Nah, jadi kalau nggak ada sebabnya, misalnya Pak, tidur, tiba-tiba khayal perempuan, itu namanya hawa nafsu. Tapi kalau kita berjalan, lihat ada uang berserakan, kita lihat, nggak ada yang lihat, kita mengambil, itu namanya setan. Ada perempuan jalan, terbuka auratnya, lalu ada bisikan, lihat tuh, eman, lihat. Nah, itu namanya setan. Tapi kalau seumpama diam-diam, tiba-tiba ambil HP daripada nganggur, scroll. Nah, itu namanya hawa nafsu. Tapi kalau sudah buka HP, kemudian lihat scroll, wah ini asik nih, setan. Jadi kalau ada sebabnya itu namanya setan. Kalau nggak ada sebabnya itu namanya hawa nafsu. Cara mengatasi setan mudah, lebih mudah daripada hawa nafsu. Hawa nafsu itu lebih sulit daripada setan. Kalau mengatasi setan mudah. Caranya bagaimana? Ketika terlintas bisikan-bisikan setan, maka cukup kita melihat ke atas langit, ya. Karena di situ kebanyakan pertolongan Allah Ta'ala, bukan tempatnya Allah. Allah di mana-mana. Jadi kita lihat ke atas langit, lalu kita katakan Allah sampai habis. Itu mudah sekali. Riyadhun nafsiyah namanya, mujahadah dan riyadhun nafsiyah. Ketika terlintas misalnya ingin berbuat, mengambil sesuatu, atau ingin berbuat yang terkait dengan perempuan dan sebagainya, atau ketika kita itu ereksi dan sebagainya, misalnya nafsu kepada perempuan dan sebagainya, lalu kita lihat ke atas langit, lalu kita katakan Allah, habis, hilang, terbakar itu. Kalau dari setan. Daripada hawa nafsu, lain lagi. Itu juga bermanfaat, tapi kurang. Perlu kepada mujahadah. Nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan perlu kepada riyadhun nafsiyah, puasa, zikir, sampai berhari-hari, sampai baca wirid ini dan sebagainya. Nah itu kalau seumpama dari nafsu, lebih sulit. Nah, jadi artinya apa? Harus melawan. Kalau nafsu harus melawan. Tapi kalau setan, cukup kita itu berzikir, terutama dengan zikir lafzul jalalah. Kenapa? Wa imma yanzaghannaka syaitanu nazghun fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau sudah terlintas bisikan daripada bisikan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Ketika disebut nama Allah, terbakar. Nah, makanya kalau lihat kepada Allah, lihat ke atas langit. Ingat ya, Allah Ta'ala bukan di atas langit, tapi berada di mana-mana. Agar tapi kita minta pertolongan, dan kebaikan pertolongan itu datang dari atas. Itu maksudnya. Sehingga apa? Kemudian kita katakan Allah dengan satu nafas sampai habis.
itu biasanya akan luntur dan habis terbakar lintasan-lintasan yang berasal dan bermuara daripada setan. Tapi kalau dari hawa nafsu, itu agak repot, agak berat. Itu yang kedua dan ketiga. Cara mengatasinya seperti itu. Yang keempat, cinta dunia. Yang dilarang di sini cinta dunia, bukan diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk menjauhi dunia. Nggak mungkin kita menjauhi dunia, kita berada di dunia. Yang mungkin kita lepas daripada dunia karena kita berada di dunia. Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya dunia itu adalah modal untuk dapat akhirat. Nggak mungkin. Istri kita dunia, anak kita dunia. Bagaimana kita terlepas daripada dunia? Rumah kita dunia. Tapi yang dilarang di sini adalah cinta dunia. Mencintai jangan. Nah, oleh karenanya cintai fungsinya dunia, jangan cintai dunianya. Contoh, seperti uang. Ini contoh ya. Ini uang. Ini uang. Jadi cintai fungsinya, jangan cintai uangnya. Sehingga kalau seumpama ini uang diumumkan oleh Bapak Presiden kita, semoga banyak umur, sehat walafiat, Bapak Prabowo, bahwasanya uang yang berwarna biru tidak berfungsi lagi. Masih kita senang sama uang ini? Masih senang? Masih senang? Sudah tidak berfungsi lagi. Pak Prabowo mengatakan uang yang biru 50 ribuan sudah tidak berfungsi lagi mulai hari ini. Masih kita senang mau menyimpan? Enggak kan? Nah, di situ salahnya kita. Kita senang sama emasnya, senang sama barangnya, senang sama HP-nya, senang sama perempuannya, senang sama isi dunianya. Jangan, tapi senang pada fungsinya. Gunakan fungsinya. Jangan ditumpuk. Jangan senang dengan hiasannya, tapi senang dengan fungsinya. Fungsi itu untuk apa? Fungsi itu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Gunakan fungsinya, maksimalkan fungsinya. Untuk apa? Allah Ta'ala kasih itu sudah. Allah sudah pastikan dunia gak bakal kemana-mana. Nah, jadi pastikan kalau sudah tahu fungsinya seperti itu, kita harus pastikan dunianya orang itu adalah sudah Allah tentukan. Orang tua dengan anak beda rezekinya, saudara dengan saudara yang lainnya beda rezekinya. Gak ada yang sama, gak ada. Beda-beda. Bisa jadi orang tuanya kaya, anaknya enggak. Bisa jadi orang tuanya biasa, anaknya kaya. Bisa jadi dulu kaya, sekarang udah enggak lagi. Nah, itu Allah Ta'ala tentukan. Jadi jangan pernah merisaukan urusan dunia. Yang penting kita itu diperintahkan untuk mencarinya dan menjemputnya. Jadi bukan mencarinya, menjemputnya. Sudah ada. Hari ini jam berapa sudah ada. Kita tinggal menjemputnya. Jadi harus tenang. Kata Rasulullah SAW, nafasa ruhul amin firoi, telah berbisik di telingaku malaikat Jibril. Apa bisikannya? Alla tamuta nafsun hatta tastakmila rizqahu wa tastawfi ajalah. Yang namanya manusia itu tidak akan meninggal kecuali sampai tuntas ajal yang telah Allah tentukan dan tuntas rezeki yang telah Allah juga tentukan. Selama belum tuntas dua-duanya ini nggak bakal meninggal orang itu. Lalu apa kata Nabi SAW pesannya? Fa'ajmilu fihi talab wattaqullah. Kalau begitu, maka bertakwalah kepada Allah dan carilah dengan cara yang baik. Gak bakal kemana-mana. Jadi jangan sampai serobot sana, serobot sini, gara-gara dunia sampai meninggalkan sholat 5 waktu, gara-gara dunia sampai kita iri sana, iri sini. Jangan, biasa saja. Jangan sampai kita melakukan dosa itu gara-gara dunia. Jangan, itu yang dilarang. Tapi kalau urusan dunia gak bakal kemana-mana. Cari dunia dengan cara yang baik, dengan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Jangan sampai mencari dunia sampai sesuatu yang dilarang kita lakukan. Jangan. Nah itu. Kalau kita bisa mengendalikan 4 hal ini, mudah untuk kita berbuat baik. Kenapa? Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya, innal birra la yabla, waz-zamba la yunsa, wad-dayyan la yamut, faf'al ma syi'ta fakama tadinu tudan. Ingat, yang namanya kebaikan walaupun hal yang remeh dan kecil, pasti Allah akan catat. Dan yang namanya dosa, walaupun hal yang kecil, pasti Allah akan catat. Dan zat yang maha menuntut balas selalu Allah ada mengawasi dan akan mengganjar setiap amal. Kalau kamu sudah tahu 3 hal itu, silahkan lakukan apa saja. Tapi ingat, setiap perbuatan pasti Allah akan balas, sama seperti hutang.
Kalau orang berutang harus melunasi. Itulah yang terjadi. Setiap amal kita pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, Busyrawan, Busyrawati, ayo sama-sama. Kendali hidup kita bukan ada pada orang lain. Kendali hidup kita ada di diri kita sendiri. Kita mau jadi orang yang bahagia, kita yang menentukan. Kita mau jadi senang gembira, kita menentukan. Kita mau berada dalam surga sekarang ini sebelum di surga nantinya, kita yang menentukan. Bagaimana caranya? Jadi orang baik. Pastikan. Kalau kita mau senang hidupnya di dunia, jadi orang baik. Bagaimana jadi orang baik? Jadi orang baik itu jangan sampai tampak dari diri kita ada kesalahan kepada orang lain, ada kesalahan kepada Allah. Itu saja. Jangan sampai kita itu ngomong yang enggak kepada orang lain. Jangan sampai tangan kita itu menzalimi orang lain. Itu saja. Kalau nggak bisa kita berbuat baik kepada orang lain, jangan sampai kita berbuat salah kepada orang lain. Kalau kita bisa berbuat baik orang lain, itu lebih baik. Maka insya Allah dengan cara seperti itu kita bakal bahagia hidupnya. Walaupun itu tidak mungkin bisa terlaksana kecuali dengan 5 poin tadi yang telah disebutkan oleh Ananda tadi, dan dengan membiasakan diri tanpa usaha dan upaya dan membiasakan diri. Nggak mungkin. Harus dibiasakan dulu. Pertama kali memaksakan diri, kedua kali sudah mulai biasa, ketiga kali dan seterusnya sudah menjadi tabiat, dan seterusnya sampai menjadi orang baik. Tapi yang pasti setiap orang yang mempunyai perasaan bahwasanya saya nggak mungkin jadi orang baik, itu orang yang paling berdosa. Saya nggak mungkin diterima taubatnya, itu orang yang paling berdosa. Saya nggak mungkin dapat rahmatnya Allah, itu adalah orang yang paling besar dosanya. Jadi jangan pernah putus asa. Orang yang putus asa kepada Allah, kepada rahmat Allah, dan bahwasanya dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala, itu adalah orang yang paling besar dosanya. Jadi jangan pernah putus asa. Ingat bahwasanya orang tua kita begitu rahmat kepada kita, Nabi Muhammad apalagi begitu rahmat kepada umatnya. Tapi kita bilang rahmatnya Nabi Muhammad kepada umatnya, rahmatnya orang tua kepada anaknya, rahmatnya suami kepada istrinya, ternyata cuma satu rahmat Allah turunkan kepada bumi. Sedangkan di sisi Allah masih ada 99 rahmat. Allah adalah Arhamur Rahimin. Oleh karenanya ayo kembali pada Allah Ta'ala. Masih terbuka, asalkan kita mau bertobat kepada Allah Ta'ala, asalkan kita mau berbuat kebaikan kepada Allah Ta'ala, Allah akan bukakan 1000 jalan untuk kita berbuat baik. Kalau kita sudah niat berbuat baik, Allah akan bukakan 1000 jalan untuk kita berbuat baik. Kalau sudah kita berbuat baik, maka Allah akan membukakan 1000 jalan untuk kita hidup bahagia. Hidup bahagia di dunia, nggak ada keresahan, nggak ada kesedihan, nggak ada ketakutan. Itulah maksudnya hidup bahagia itu. Bukan hidup bahagia dengan limpahan banyak harta, bukan bahagia dengan jabatan yang tinggi, tidak. Tapi bahagia itu adalah hidup dalam keadaan tidak sedih, tidak ada rasa takut, dan hidup nyaman. Itu adalah hidup bahagia. Semoga kita mendapatkannya. Insya Allah Busyrawati tidak ada dalam hatinya iri, tidak ada dengki, tidak ada benci, sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia sebelum nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah wa ahsanal jazaa dihaturkan. Mudah-mudahan ilmu yang telah dihaturkan kepada kita dijadikan oleh Allah ilmu yang berkah, manfaat, maslahah fid dharain. Amin. Allahumma amin. Ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan pertemuan Al-Busra ke-207. Insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 3 Agustus 2025 dengan mengambil tema menyalahkan orang lain dan keadaan itulah sumber kegagalan. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan kesempatan bisa hadir di tanggal 3 Agustus 2025 pertemuan Al-Busra yang ke-207. Amin. Pengumuman yang kedua, hasil kotak amal Majelis Subuhan Al-Busra tanggal 6 Juli 2025 terkumpul dana sebesar Rp9.818.000. Mudah-mudahan jadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Habib mohon barokah doa. Yang pertama untuk nenek kami yang bernama Ibu Hajah Sumaro yang kemarin melaksanakan ibadah haji dan sampai saat ini belum pulang dikarenakan masih dirawat di rumah sakit Madinah.
Mohon berkat doanya, mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan dan segera pulang ke tanah air. Yang kedua, secara umum ucapan terima kasih, salam takdim kepada Habib yang telah mendoakan beliau-beliau sehingga bisa berangkat haji dan diberikan kemudahan dan sampai pulang ke tanah air dengan selamat. Mohon berkah doanya, mudah-mudahan dijadikan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terspesial ada salah satu jamaah yang bernama Hajah Muawanah dan Haji Sobi'i Bangil, mengucapkan terima kasih atas doanya, diberikan kemudahan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan ibadah hajinya menjadi ibadah yang mabrur. Dan beliau juga menyampaikan wirid yang telah dibaca setiap Al-Busra diamalkan ketika berada di Mekah. Mohon doanya, mudah-mudahan diberikan istiqomah. Juga untuk seluruh jamaah, mudah-mudahan diberikan keberkahan lewat acara ini. Alhamdulillah, mohon pada. Al-Fatihah limarḍana wa marḍal muslimin wa anna Allah yaj'al marḍana ya Allah yata'afa fi asra'il waqt shifa'an la ya'udu alaihi saqama wa anna Allah yarham mautana wa marḍal muslimin wa anna Allah yaj'al hajjaj al-muslimin ya Allah hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan tabur ala hadhihi wa lakunyatin salihah wa lama salih al-Fatihah. Berikutnya dialog interaktif yang akan dipandu oleh beliau Ustaz Haji Tasrifik Dihadukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada jamaah pertanyaan yang sudah masuk. Hari ini temanya bagus sehingga pertanyaannya juga banyak. Mohon maaf mungkin tidak bisa terbaca semuanya. Yang pertama, Habib, saya sudah berusaha melakukan hal-hal yang terbaik karena saya ingin ketemu Rasulullah. Bagaimana Habib sebenarnya tabiat-tabiat yang baik tersebut sehingga lebih cepat ketemu beliau? Dan apakah ada cerita orang yang tidak baik atau benci kepada Rasulullah malah ketemu di dalam mimpinya? Yang kedua, mohon diberi amalan dan doa karena saya punya penyakit hati. Yang ketiga, Habib, saya pulang haji. Alhamdulillah rukun haji saya laksanakan dengan baik. Apakah ada hadis yang menyatakan bahwa untuk menjaga kesucian haji tersebut tidak boleh keluar selama 40 hari? Berikutnya, saya seorang istri yang saat ini sedang mengandung. Namun melihat keanehan suami saya yang suka melihat film porno. Beb, mohon bagaimana solusi saya untuk menghadapi suami saya tersebut? Berikutnya, bagaimana hukumnya berhaji? Saya sebenarnya bisa haji setiap tahun. Namun melihat masih ada saudara saya yang masih kekurangan ekonominya, padahal saya sudah sering membantu. Apakah wajib haji saya itu sah? Yang terakhir, Bib, saya punya istri yang cantik tapi biayanya luar biasa. Memberi bedak, uang arisan, dan sebagainya. Apakah uang bedak dan arisan itu perlu dipenuhi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang bagus mewakili insya Allah, yang laki dan yang perempuan insya Allah. Yang pertama adalah, ya jadi begini ya, pengen ketemu Rasulullah dalam mimpi.
itu bagus sekali. Salah satu daripada impian orang-orang soleh dulu, orang soleh dulu, di antara doanya itu supaya termasuk yang pernah bermimpi Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena memang dalam hadis sahih itu siapa yang memimpikan aku dalam tidurnya, maka suatu waktu nanti dia akan melihatku dalam keadaan terjaganya. Sehingga kata ulama, kalau seumpama dia itu termasuk yang berhak, maka sebelum meninggal dia itu melihat dalam keadaan terjaga. Kalau makom itu tinggi wilayahnya. Kalau dia nggak berhak, maka waktu dia mau meninggal Rasulullah hadir ketika pencabutan nyawanya. Karena di saat yang paling krusial dan paling tinggi cobaan manusia itu di saat seperti maut. Di situ yang datang itu bukan setan-setan biasa, tapi bahkan yang bisa jadi yang datang itu adalah iblis. Karena kesempatan terakhir manusia itu dicoba, kesempatan terakhir setan itu mempunyainya dari manusia itu adalah pada waktu sakaratul maut. Sehingga itu yang datang itu bukan setan-setan biasa, tapi setan yang kelas kakap, termasuk iblis sendiri yang datang. Nah, oleh karenanya pada saat itu sangat diperlukan kekuatan iman dan takwa. Sehingga kalau dia termasuk ahlinya, datang pada waktu itu Nabi SAW. Kalau bukan ahlinya juga, nanti pada masa dia berjumpa dengan Nabi SAW dan mendapat syafaatnya Nabi SAW. Nah, sehingga di antara doanya orang dahulu itu, orang soleh dulu itu, supaya bermimpi Nabi SAW. Dan untuk bermimpi Nabi SAW itu tidak mudah. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, "Man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa fa inna syaitan la yatamathalu." Orang bermimpi Nabi SAW dalam tidurnya berarti dia itu melihat sebuah kenyataan. Karena setan tidak mungkin menyerupai aku. Jadi kalau dalam mimpinya melihat Nabi, mendengar suara Nabi, walaupun wajahnya Nabi begini, begitu dan sebagainya, itu benar. Karena setan tidak mungkin menyerupai. Nah, jadi melihat Nabi SAW itu memungkinkan bagi umatnya. Bahkan kalau ulama berkata, kapankah Nabi SAW itu dilihat dalam mimpinya umatnya, maka jawabannya tambah akhir zaman tambah banyak bermimpi. Karena Pak di saat itulah keimanan tambah kurang, sehingga Nabi SAW itu untuk menguatkan iman umatnya, maka banyak diimpikan pada saat itu. Alhamdulillah itu termasuk di antara rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi untuk mendapatkan karunia tersebut tidak mudah. Jadi perlu kebersihan hati, mata yang jernih, yang tidak bermaksiat dan sebagainya. Kemudian kerinduan hati kepada Nabi SAW yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena mata dan hati itu sangat berkaitan. Jadi pandangan mata dan hati itu sangat berkaitan. Sehingga kalau seumpama sebelum tidur dia itu baca sholawat terus kepada Nabi SAW, kemudian kita bayangkan Nabi SAW, kemudian seakan-akan kita itu berada di depan Nabi SAW, perjuangan Nabi SAW, apa yang kita ingin lakukan untuk Nabi SAW itu selalu dalam keseharian kita dan sebagainya. Nah, itu akan datang ke dalam ruh kita, sehingga orang yang meninggal itu, orang yang tidur itu seakan-akan meninggal mautun asghar, mati yang kecil, sehingga rohnya itu yang berkeliaran dan bisa berjumpa dengan Nabi SAW dalam tidurnya. Itu yang diharapkan. Oleh karenanya jadi yang ingin berjumpa dengan Nabi SAW dan tidurnya, yang pertama kali yang dilakukan itu bersihkan hati dulu. Jangan ada iri, jangan ada dengki, jangan merasa lebih baik dari satu orang pun, jangan pernah benci kepada seorang pun, harus rahmat kepada siapapun. Lalu kemudian banyak sholawat kepada Nabi SAW. Lalu kemudian harus selalu menghidupkan sunnah Nabi SAW. Lalu kemudian harus ada perjuangan, nilai perjuangan untuk Nabi SAW. Jadi harus senang dengan pengajian, harus senang dengan menghidupkan pengajian, harus senang untuk mengajak orang kepada pengajian. Pokoknya perjuangan Nabi SAW di situ itu harus ada nilainya gitu. Itu diantara kiat-kiat bagaimana kita itu bermimpi Nabi SAW. Dan insya Allah kalau sudah semacam itu dilakukan, insya Allah bisa mendapatkan Nabi. Tapi kalau soal ada orang yang benci kepada Nabi, bisa bermimpi Nabi, ya bisa saja kalau Allah berkehendak. Karena apa? Masih ada kemungkinan orang benci Nabi tapi bisa melihat Nabi. Tapi biasanya orang bermimpi Nabi SAW itu adalah orang benci karena Nabi. Tadi yang benci Nabi, tapi setelah bermimpi Nabi, maka dia akan berubah menjadi orang yang dicintai oleh Nabi, insyaAllah. Iya, jadi doanya orang yang ada sakit hati. Penyakit hati itu susah ya. Penyakit hati itu adalah salah satu daripada yang harus dihilangkan. Dan kebanyakan di antara kita, apalagi saya, paling banyak penyakit hatinya. Doakan.
Jadi yang paling bisa menghilangkan penyakit itu doa. Jadi kita harus berusaha dan berupaya dengan doa. Itu yang paling utama. Nomor satu itu upaya. Minta doa kepada orang soleh, minta doa kepada orang alim ya, supaya dihilangkan penyakit hati itu. Nah, jadi selain daripada usaha dan upaya, kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dihilangkan. Di antara doa-doa itu adalah yang wirid-wirid yang kita baca ini. Wirid-wirid yang kita baca itu diantaranya adalah supaya mencegah kita itu sampai berpenyakit hati kita. Jadi mencegah berpenyakitan hati. Itu yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim sama wasana ali. Wirid-wirid yang kita baca itu diantaranya adalah untuk membersihkan hati kita. Nah, oleh Allah kasodrok yang biasanya kalau habis sholat itu orang alim itu pegang dada kirinya alam nasrul kasodrok. Nah, itu termasuk diantara bacaan membersihkan hati itu. Itu dibaca di 7 kali biasanya. Kemudian baca Fatihah juga 7 kali, dikaitkan dadanya. Itu termasuk diantara bacaan-bacaan untuk membersihkan hati. Iya. Iya, jadi saya baru dengar, saya belum pernah mendengar ada hadis yang disampaikan oleh Nabi bahwasanya orang yang pulang haji itu selama 40 hari nggak boleh keluar. Tidak, nggak pernah dengar. Cuma yang saya tahu bahwasanya 40 hari itu doanya itu mustajab ya. Jadi kita diperintahkan untuk datang kepada orang yang pulang haji untuk minta doa, bukan minta oleh-oleh ya. Minta doa. Jadi usahakan jangan sampai memaksakan diri. Orang yang pulang haji itu jangan sampai memaksakan diri, ngerepotkan diri untuk menyiapkan oleh-oleh dan sebagainya. Kadang-kadang orang yang pulang haji itu utang sana, utang sini, memaksakan diri dan sebagainya. Jadi kalau seperti itu, yang penting itu doanya dan air zam-zamnya, itu saja. Ya, yang paling penting adalah doanya dan air zam-zamnya. Itu lebih daripada segalanya, lebih daripada oleh-olehnya dan sebagainya. Jadi jangan sampai karena gengsi nggak enak, kalau nggak ngasih nggak ini, jangan. Yang penting itu adalah doanya. Jadi doanya itu selama 40 hari pulang dari haji itu dikabulkan. Jadi doanya yang kita inginkan, doa supaya diampuni dosa kita, doa supaya dikabulkan hajat kita, doa supaya keluarga kita dapat jodoh dan sebagainya. Itu yang paling penting. Jadi kalau ada orang pulang haji, kita datang supaya apa? Minta apa yang kita inginkan daripada Allah Ta'ala supaya dengan wasilah orang pulang haji itu dikabulkan hajatnya. Nah, tapi kalau seumpama nggak boleh keluar, saya nggak pernah dengar itu. Jadi silakan nggak boleh keluar artinya kalau ada orang pulang dari haji baru datang haji langsung ke mall kan nggak pantas. Artinya orang mau datang mau minta doa kok malah keluar gitu. Itu maksudnya. Makanya jadi jangan keluar dulu. Jadi terima tamu dulu, yang mau minta doa dulu sebagai kepanjangan rahmatnya Nabi Muhammad supaya banyak orang yang kabul hajatnya, supaya banyak orang yang dihapuskan dosanya. Gitu loh maksudnya. Jadi rahmatnya Nabi Muhammad itu kan pengen umatnya supaya diampunkan dosanya, dikabulkan hajatnya melalui mereka yang pulang haji ini. Nah, karena orang yang pulang haji itu kata Nabi SAW, orang yang pulang haji dan hajinya mabrur seperti orang yang baru keluar dilahirkan kembali daripada rahim ibunya, sehingga bersih daripada dosanya. Sehingga kalau dia itu berdoa apa saja itu dikabulkan Allah Ta'ala. Jadi eman kalau di warga Bangil ada yang baru pulang dari haji datang kita minta doa kepadanya. Nah, jadi begitu datang langsung kita datang sebelum dosa lagi, kurang lagi nanti kabulkan dosa. Jadi sebelum dia itu pergi kita datang supaya doanya masih dikabulkan Allah Ta'ala. Itu maksudnya gitu. Iya, nah itu fitnah. Jadi banyak dari kita itu gak ngerti fitnah itu apa. Fitnah itu berada dalam keadaan kita itu berdosa kepada Allah Ta'ala. Itu macam-macam, di akhir zaman itu macam-macam. Bahkan Nabi SAW mensifatkan fitnah di akhir zaman itu seperti keadaan malam yang gelap gulita. Kita nggak bisa bedakan. Kalau nggak ada lampu, nggak ada siang, nggak ada matahari, kita nggak bisa bedakan mana yang keluarga, mana yang barang kita, mana yang bukan. Itu kita nggak bisa bedakan. Itulah gambaran fitnah di akhir zaman ini. Sehingga di antara fitnah itu suami kita baik, tiba-tiba ya gambar-gambar porno, video-video porno dan sebagainya, itu salah satu daripada fitnah. Nah, oleh karenanya, jadi supaya tidak terjadi fitnah-fitnah semacam itu, kita perlu majelis taklim, kita perlu berdoa, kita perlu wirid dan sebagainya. Karena fitnah itu datangnya tiba-tiba. Ada saja, alhamdulillah, jadi macam-macam di dalam keluarga, tentang perempuan, tentang finansial dan sebagainya. Kalau sudah datang, kita kan bisa menolaknya. Nah, makanya jangan pernah kita meremehkan. Banyak dari kita, kok bisa ya seorang habib, kiai, seorang yang sudah tua, haji, kok dia bisa begitu? Itu fitnah. Kalau selalu berkata nggak akan bisa. Nggak melihat mau dia itu alim, mau dia ini, kalau sudah fitnah.
Oleh karena kita minta pada Allah Ta'ala supaya selamat daripada fitnah. Itu yang paling penting. Jadi minta pada Allah Ta'ala, sering minta doa. Yang bisa menyelamatkan kita itu sering minta doa. Jangan merasa bahwa kita yang baik. Jangan, kita ini adalah orang yang belum tentu diterima amal kebaikan kita. Jangan mentang-mentang kita pakai imam, jangan mentang-mentang kita pakai songkok. Oh berarti saya pasti diterima. Sebutkan satu saja. Silakan kita bersumpah. Berani tidak? Bersumpah satu saja amal kebaikan kita yang pernah kita lakukan dulu. Bagi kita yang berumur 50 tahun, bagi kita yang berumur 40 tahun, bagi kita yang berumur 60 tahun, satu saja amal kebaikan yang pasti Allah terima amal kebaikan itu. Berani bersumpah? Satu saja. Ada yang berani bersumpah di antara kita? Ada? Ya, ada yang berani. Satu saja berani bersumpah di antara kita. Dosa yang dulu pernah kita lakukan pasti Allah hapuskan dan pasti Allah terima taubatnya. Ya, ada yang berani bersumpah. Bagaimana kita merasa lebih baik dari satu orang? Jadi hati-hati, jangan pernah kita merasa lebih baik. Oleh karena itu, biasakan kita minta doa sama orang lain. Terutama saya, antum, termasuk yang kalau mengaku saya gurunya, ya saya mengajar begini, kalau diakui saya gurunya, doakan saya biar bersih hatinya, panjang umurnya, sehat badannya, dan dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Kalau antum doakan saya, berarti doakan antum sendiri. Karena malaikat mengatakan amin, walakam islam. Dan kamu seperti yang kamu doakan. Bahkan kamu dimulai dari kamu dulu. Nah itu berkatnya doakan orang lain. Nah, jadi doakan saya, insya Allah kabul doanya antum semuanya. Nah, jadi yang paling penting adalah kita minta doa. Kalau sempat minta doa ke orang lain, minta doa ke orang lain. Jadi jangan pernah gengsi. Yang bikin gengsi itu siapa? Tadi siapa? Setan. Nah, jadi jangan mau kita lawan. Pokoknya ada orang kita minta doa. Walaupun dia lebih muda, walaupun dia murid kita, siapapun kita minta doa kepada orang lain.